Baik, saudara-saudara, selamat bersua kembali. Kita berbincang lagi tentang mata kuliah ilmu negara. Topik kita saat ini adalah teori-teori tentang tujuan negara. Ada dua kelompok besar kalau kita bicara mengenai tujuan negara. Yang pertama adalah kelompok teori yang tergolong lama atau teori tujuan negara dalam kelompok teori tua. Dan yang kedua adalah kelompok teori tujuan negara dari kalangan teori modern. Kita lihat yang pertama dari teori kelompok tua atau teori-teori yang sudah lama. Yang pertama ada namanya teori Lodsan. Teorinya disebut dengan lengkapnya teori Sanghyang. Sanghyang. Jadi tujuan negara menurut Lodsan ini adalah bahwa negara ingin mewujudkan atau membentuk suatu pemerintahan yang berkuasa penuh, berkuasa secara absolut terhadap rakyatnya. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan melemahkan rakyat. Caranya dengan membodohi rakyatnya. Jadi secara prinsip ada dua subjek yang saling berhadapan atau bertentangan dalam teorinya Lodsan ini sebetulnya. Yaitu kalau rakyatnya itu kuat, pintar, kaya, maka negara akan menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, kalau rakyat itu lemah, rakyatnya itu bodoh, maka negara itu akan semakin kuat. Begitu teorinya. Jadi, Lodsan ini fokus tujuan negara itu adalah untuk kekuasaan negara. Sehingga menurut Lodsan bahwa kebudayaan rakyat itu, jadi kultur rakyat itu harus dikorbankan. Jadi tidak perlu menghidupkan hal-hal yang berkait dengan kultur rakyat. Nah, itu teori tujuan negara dari Lodsan. Kemudian yang kedua, ada teori tujuan negara dari Niccolo Machiavelli. Machiavelli. Teorinya Machiavelli tentang tujuan negara adalah beliau ingin negara itu adalah sebagai satu negara yang memupuk atau membesarkan kekuasaan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Jadi kekuasaannya itu harus ditimbun sebesar-besarnya untuk menuju kemakmuran rakyat. Nah, jadi obsesi daripada Niccolo Machiavelli ini adalah membentuk negara absolut, membentuk negara dengan kekuasaan yang mutlak. Nah, itu teori tujuan negara dari Niccolo Machiavelli. Selanjutnya yang ketiga ada teori tujuan negara dari Dante. Teori tujuan negara dari Dante. Teori Dante dalam tujuan negara itu ditulis dalam bukunya yang disebut dengan buku De Monarchia. Jadi beliau mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapai perdamaian dunia. Nah, bagaimana caranya? Dante mengatakan bahwa untuk mencapai perdamaian dunia adalah dengan menciptakan undang-undang yang seragam, undang-undang yang sama bagi seluruh umat manusia. Karena itu fokus tujuan negara menurut Dante ini adalah untuk menciptakan kerajaan dunia. Jadi imperium dunia, fokus tujuan negara menurut Dante.
Nah, itu poin dari siapa? Teorinya Dante tentang tujuan negara. Nah, itu tergolong teori-teori tujuan negara dalam kelompok teori lama, teori yang sudah tua. Kemudian sekarang kita lihat teori-teori tujuan negara dalam kelompok teori-teori modern. Nah, teori modern yang pertama adalah dari teorinya Immanuel Kant. Ya, dari teorinya Immanuel Kant. Beliau orang Jerman, dia mengatakan bahwa Immanuel Kant menekankan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu yang ditekankan oleh Immanuel Kant ini. Jadi mengapa menekankan kepada hak-hak kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu adalah untuk menjamin tujuan negara, maka perlu diadakan pemisahan kekuasaan. Jadi bagaimana menjamin adanya kebebasan warga negara? Maka itu dalam pemerintahan dia menekankan perlu adanya pemisahan kekuasaan. Baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu teorinya Immanuel Kant, tergolong teori modern. Yang berikutnya lagi tergolong teori modern adalah teorinya dari Jacobson dan Lippmann. Menurut Jacobson dan Lippmann, dia mengatakan bahwa tujuan negara itu mencakup yang pertama adalah pemeliharaan ketertiban. Ini yang penting. Jadi untuk menjaga keamanan ketertiban negara. Dan yang kedua adalah untuk memajukan kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum. Itu tujuan kedua dari Lippmann. Dan yang ketiga adalah tujuan negara itu adalah untuk mempertinggi moralitas, membangun martabat yang tinggi. Nah, itu pemahaman dari teori-teori tujuan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli atau tokoh-tokohnya dari dua kelompok tadi, yaitu teori tujuan negara dari kelompok teori-teori tua dan teori tujuan negara dari kelompok teori modern. Sampai di sana dulu tentang teori tujuan negara. Nanti berikutnya kita akan sambung dengan topik-topik yang lain.